Kehebohan kembali mewarnai dunia maya dengan postingan Garuda berlatar biru. Postingan ini dimulai oleh Najwa Shihab lewat Instagram pribadinya. Kemudian postingan ini viral setelah diserukan juga oleh para influencer ternama. Mulai dari Raditya Dika, Ernest Prakasa, Panji Pragiwaksono, hingga El Rumi. Nah, mereka menuntut keadilan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang baru saja mengambil keputusan kontroversi. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Asal-usul Garuda latar biru. Garuda berlatar biru ternyata bukan sesuatu yang baru di jagat sosial media. Gambar tersebut awalnya ditemukan di potongan video yang diunggah oleh channel YouTube Blocky Brain pada tahun 2022. Itu merupakan potongan dari video analog horor yang diberi judul The Last Broadcast. Jadi, dalam unggahan video yang diklaim fiksi ini menceritakan masalah-masalah yang ada di pemerintah Indonesia. Pemerintah diceritakan telah runtuh karena suatu entitas yang tidak diketahui. Disebutkan di sana kalau entitas ini diambil oleh sosok yang bukan menyerupai manusia. Nah, di potongan latar biru ini juga terdapat pesan-pesan menyentuh untuk para masyarakat. Mereka mengimbau kalau masyarakat akan melihat latar biru apabila pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Jika Anda menyaksikan ini, maka pemerintah Republik Indonesia telah usai. Pemerintah telah diambil entitas yang bukan manusia. Dikutip dari potongan video The Last Broadcast. Diviralkan oleh Najwa Shihab. 2 tahun berselang, Garuda berlatar biru akhirnya muncul di dunia maya. Gambar ini diposting pertama oleh Najwa Shihab, narasi hingga mata Najwa. Dalam isinya, Garuda berlatar biru ini diposting dengan tulisan panggilan darurat. Gambar ini diunggah sebagai reaksi dari upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi guys, Badan Legislasi DPR atau BALEK melakukan rapat kerja pada 21 Agustus kemarin. Dalam rapat tersebut, mereka mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahkamah Agung menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun. Nah, namun dalam rapat kerja ini, keputusan MK nggak digubris sama sekali. Mereka dengan tegas menolak keputusan MK tentang pembatasan usia. Selain itu, DPR juga membuat ketentuan partai yang mendapatkan kursi sekitar 25% di DPRD dapat mencalonkan kandidat di Pilkada. Raditya Dika. Saking hebohnya keputusan ini, para influencer yang biasanya nggak pernah menanggapi isu politik, sekarang ikut bersuara. Salah satunya Raditya Dika yang memposting Garuda latar biru di Instagram pribadinya. Kemudian Bang Radit juga memberikan kritik terhadap pemerintahan Indonesia. Dia membeberkan kenapa kita sebagai masyarakat harus peduli dengan Pilkada 2024. YouTuber senior ini bilang ada upaya dari kelompok Koalisi Indonesia Maju yang memastikan daerah yang melawan kota kosong. Selain itu, Bang Radit juga menyorot keputusan DPR. Dia menyebut beberapa pihak DPR melakukan rapat untuk menganulis keputusan MK. Nah, gara-gara ini, Radit meminta untuk menyebarkan gerakan protes kalau kondisi Indonesia sedang tidak baik. Kita harus sebarkan agar banyak orang sadar kalau kondisi sedang tidak baik-baik. Dan kita harus dorong supaya undang-undang tidak diubah sesuka hati, kata Raditya Dika. Ernest Prakasa. Jadi guys, selain Radit, influencer lain seperti Ernest Prakasa juga ikut bicara. Pemain film Cek Toko Sebelah ini salah satu yang paling gencar mengkritik keputusan dari DPR. Dia juga ikut memposting gambar Garuda latar biru di Instagram pribadinya. Bahkan nih ya, Ernest juga memberikan pesan menyentuh untuk para influencer lainnya.
Artis 42 tahun ini mengimbau para influencer untuk nggak mengambil job dari pemerintah. Alasannya, hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk memecah belah masyarakat. Ernest meminta orang-orang yang terjun di dunia entertain untuk ikut melawan ketidakadilan. Menurutnya, cara ini bisa membuat rakyat bersatu dan menang suara atas pemerintah. Para influencer papan atas yang masih juga menerima job untuk memecah belah gerakan rakyat ini, tolonglah, kalian sudah berkecukupan, jangan sabotase perjuangan, tulis Ernest. Pandji Pragiwaksono. Selain Ernest Prakasa, Pandji Pragiwaksono juga turut memperjuangkan suara rakyat. Pandji juga turut membagikan postingan yang sama dengan Ernest, yakni Garuda berlatar biru. Uniknya, sang influencer berani memberikan kritik yang pedas lewat caption postingannya. Dia menuliskan kata yang nyeleneh untuk presiden dan pemerintah. Presidennya gemoy, pemerintahnya goyang. Caption postingan Pandji. Selain itu guys, Pandji juga mengkritik orang yang menyindir aksi protesnya. Jadi sebelumnya banyak yang menyebut kalau dirinya hanya sekedar ikut-ikutan dalam memberikan kritik. Akan tetapi dia menyebut kalau ini merupakan pilihan dan bukan paksaan dari pihak lain. Lalu Pandji juga meminta para masyarakat untuk ikut dalam gerakan memprotes ketidakadilan. Kita butuh sebanyak-banyaknya pasukan. Orang mau merapatkan barisan kok malah didorong menjauh? Mau menangin bangsa atau menangin ego? Tulis Pandji. El Rumi. Hebatnya, gerakan menyerukan protes ke pemerintah juga diserukan artis muda. Salah satunya ada El Rumi yang ikut gerakan Garuda Latar Biru lewat postingan Instagramnya. Jadi nih, El Rumi mengunggah protesnya dengan Garuda Latar Biru di story Instagram. Anak kedua Ahmad Dhani ini juga memberikan kritik lewat postingan tersebut. Dia bilang kalau politik di Indonesia bukan lelucon dan bukan hal yang bisa ditertawakan. Ini namanya kriminalitas, bukan politik, bukan taktik. Akhirnya jadi bahan lelucon, yang tak lucu dan tak cerdik. Komentar El Rumi. Selain El, beberapa artis yang tidak pernah memberikan tanggapan juga ikut gerakan ini. Sebut saja ada Denny Cagur dan Pras Teguh yang memposting Garuda Latar Biru di Instagram pribadinya. BBC Inggris. Jadi guys, selain artis tanah air, media asing seperti BBC Inggris juga turut menyoroti keputusan DPR. Media ini menyoroti tentang peta politik yang sangat menguntungkan bagi koalisi yang dominan. BBC Inggris juga nggak luput melihat jika yang terjadi saat ini merupakan demokrasi palsu. Bahkan guys, hal ini disebut bisa menimbulkan kebingungan yang serius pada pilkada. Apabila masih berlanjut, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kekacauan saat pemilu. Pasalnya, keputusan DPR sangat amat berpihak kepada partai yang memiliki koalisi yang banyak. Sebut saja seperti pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung sebanyak 12 partai politik. Namun hal ini nggak menguntungkan bagi PDIP Perjuangan yang ingin mengusung Anies Baswedan. Peluang Anies sempat sedikit terbuka melalui PDIP. Namun keduanya sama-sama terancam dijegal kalau revisi UU Pilkada itu disahkan. Tulis BBC Inggris. Faharas News Dubai. Keputusan dari DPR juga turut mendapatkan perhatian media asal Dubai. Faharas News Dubai ikut meliput keputusan yang banyak diprotes oleh para mahasiswa seluruh Indonesia. Faharas News Dubai bilang keputusan ini bisa membuat pengaruh terhadap pemilihan kepala daerah. Serta hal ini bisa menimbulkan kecurangan saat proses pemilu. Media ini juga menyorot aksi para BEM seluruh Indonesia yang akan mempersiapkan aksi protes di setiap wilayah. BEM berencana akan memprotes penolakan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan calon kepala daerah dan mendesak solidaritas publik. Tulis Faharas News Dubai. Tren Asia. Sorotan lainnya datang dari media ternama di Asia yakni Tren Asia. Jadi, media ini menyoroti jutaan orang yang memposting Garuda berlatar biru dengan tulisan panggilan darurat. Dalam unggahannya terlihat banyak sekali postingan latar biru dari orang Indonesia. Jutaan orang Indonesia membagikan gambar latar biru dengan tulisan panggilan darurat. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Tulis Tren Asia.
Jadi begitu ya guys cerita tanggapan media asing tentang gambar Garuda berlatar biru. Pemerintah diharapkan berlaku adil dan mendengar aspirasi dari para rakyat. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?